فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: At-tashahudul awal, tasyahud yang pertama. Baik, jalsatut tasyahud, duduk saat tasyahud. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu lit-tashahudi ba'da al-faraghi min ar-rak'ati ats-tsaniyah. Kemudian dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud setelah beliau menyelesaikan rakaat kedua. Fa idza kanatis salati rak'atain kasubhi, apabila salat itu adalah salat yang dua rakaat seperti salat subuh, jalasa muftarisha, maka beliau pun duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Kama kana yajlisu bainas sajadataini, sebagaimana duduknya beliau di antara dua sujud. Duduk iftirash. Bagaimana duduk di antara dua sujud? Tolha, terangkan. Duduk di antara dua sujud. Tidak ada gambarnya. Bagaimana duduk di antara dua sujud? Begitu gayanya? Benar? Balik sini, putar. Pindahkan mejanya, saya mau lihat. Putar, balik ke arah. Menghadap sana. Perlihatkan kepada saya. Baik. Itu baru benar. Duduk iftirash barakallahu fikum, yaitu kaki kiri dibaringkan atau dibentangkan lalu diduduki. Telapak kaki kiri dibentangkan lalu diduduki. Kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Jari jemari menghadap kiblat. Jari jemarinya menghadap kiblat. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam apabila salat dua rakaat, salat yang hanya dua rakaat, maka duduk tasyahud beliau adalah seperti duduk bainas sajdatain tadi, duduk iftirash. Nah, wa kadzalika yajlisu fit tasyahudil awal, demikian juga beliau akan duduk seperti itu pada tasyahud yang pertama, minas tsulatsiyah atau rubaiyah, dari salat 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat. Yaitu apabila itu adalah salat yang punya 2 tasyahud, maka pada tasyahud yang pertama duduknya duduk iftirash. Walaupun ini barakallahu fikum khilaf. Apakah barakallahu fikum pada salat yang hanya 1 tasyahudnya duduk iftirash ataukah tawarruk? Ada 2 duduk. Yang pertama duduk iftirash yang tadi gayanya itu yang disebutkan, dan yang kedua duduk tawarruk. Bagaimana itu duduk tawarruk? Yang biasa kita lakukan pada tasyahud yang kedua. Tawarruk diambil dari kalimat arika. Apa artinya arika? Bokong. Kenapa duduk itu dikatakan duduk tawarruk? Dikarenakan bokong diletakkan di tempat kita berdiri. Karena bokongnya kita diletakkan di mana? Di tempat kita berdiri. Duduk dengan bokong. Dikatakan duduk tawarruk. Duduk iftirash, kenapa dikatakan duduk iftirash? Karena kita bentangkan, iftarasha, membentangkan. Apa yang dibentangkan? Telapak kaki kiri, lalu diduduki. Duduknya di mana? Di tempat sujud, di tempat berdiri atau bukan? Tidak. Kita duduk di atas kaki yang dibentangkan. Dikatakan duduk iftirash. Baik. Sekarang barakallahu fikum ada khilaf. Pada salat yang cuma 1 tasyahud. Apa saja salat yang 1 tasyahudnya? Salat subuh, salat sunnah 2 rakaat,
dan sholat Jumat, sholat Id, istisqa, apa lagi? Sholat duha, sholat malam yang mana? Sholat malam yang mana? Sholat witir sekaligus 3. Sholat witir sekaligus 3 rakaat. Di sini barakallahu fikum cuma 1 tasyahud. Para ulama menyebutkan bahwa yang disyariatkan seperti Syekh Al-Albani adalah duduknya duduk iftirash. Dan sebagian lainnya mengatakan duduknya duduk tawarruk. Sekali lagi barakallahu fikum khilaf, dan dalilnya sama. Dalilnya hadits yang sama. Karena fi akhir salati, sahabat mengatakan di akhir salat Nabi duduknya tawarruk. Salat subuh 1 tasyahud. Apakah itu akhir salat? Akhir salat. Sehingga barakallahu fikum mengatakan ini kan akhir salat, berarti duduk tawarruk. Nah, walaupun hadis-hadis yang lain mengatakan bahwa apabila Nabi alaihi salatu wasallam salat, maka salatnya duduk iftirash. Dan di sana barakallahu fikum sebelum kita katakan ada khilaf dan masing-masing punya dalil. Dan dalilnya semuanya sahih. Namun barakallahu fikum di sini beliau menguatkan bahwa pada salat-salat yang 1 tasyahud maka duduknya duduk iftirash bukan tawarruk. Nah, dan ini barakallahu fikum yang lebih kuat ditinjau dari banyaknya hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, dan Nabi memerintahkan melakukan hal itu kepada orang yang buruk salatnya. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepadanya, fa idza jalasta fi wasatis shalah, apabila engkau duduk di pertengahan salat, fatma'inna, maka tumakninahlah. Waftarish fakhidakal yusra, dan bentangkanlah pahamu yang sebelah kiri. Tsumma tashahhad, lalu tasyahudlah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah berkata, nahani khalili an ik'a ka ik'a'il kalbi. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam melarang aku duduk seperti duduknya anjing. Duduknya anjing barakallahu fikum yaitu menegakkan kedua lutut, menegakkan kedua betis. Lalu pantatnya berada di tempat dia berdiri. Nah, kekasihku yaitu Rasulullah melarang saya duduk seperti duduk anjing. Wa fi haditsin akhar kana yanha an uqbati syaitan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduknya setan. Itu seperti yang disebutkan tadi. Wa kana idza qa'ada fit tasyahhudi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk saat tasyahhud, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi. Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya. Lihat, ini lutut. Nabi letakkan di mana? Di atas pahanya. Satu kaifiyah. Wa wada' tayyib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ala raqabatihi, di atas lututnya. Sehingga boleh pilih yang ini atau yang ini. Di mana diletakkan? Di atas paha. Dalam riwayat yang lain, di atas lutut. Atau, nah, wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi, dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya pada pahanya. Wa fi riwayah raqabatihi al-yusra, dalam riwayat yang lain lututnya yang sebelah kiri. Basataha 'alaiha, Nabi alaihi salatu wasallam membentangkan telapak tangannya di atasnya tadi. Di atas lutut atau di atas paha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u hadda marfaqihi al-ayman ala fakhihi al-ayman. Ala fakhihi al-yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan marfaqihi al-ayman, sikunya yang sebelah kanan berada atau sejajar dengan pahanya yang kanan. Lihat. Ini pangkal paha.
Maka Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan sikunya itu di pangkal pahanya. Nah, apakah beliau barakallahu fikum letakkan tangannya di lutut atau begini? Beliau sejajarkan sikunya dengan pangkal pahanya. Nah, wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Dan Nabi SAW melarang seseorang yang sementara duduk bersandar dengan tangan kirinya di waktu salat. Faqal innaha salatul yahud. Nabi katakan itu salatnya orang Yahudi. Wa fi lafdhin la tajlis hakadha. Dalam lafaz yang lain Nabi berkata jangan kau duduk seperti itu. Innama hadhihi jalsah alladziina yu'adzabun. Ini hanyalah duduknya orang-orang yang mendapatkan siksaan. Wa fi haditsin akhar hiya qa'datul maghdubi 'alaihim. Itu adalah duduknya orang yang dimurkai. Nah, itulah duduk orang-orang yang dimurkai. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan tata cara duduk. Qala rahimahullah tahrikul isba' fit tasyahhudi. Menggerak-gerakkan jari di saat tasyahud. Dan ini adalah yang dikuatkan oleh penulis. Walaupun di sana ada khilaf. Apakah jari digerakkan? Atau barakallahu fikum cukup diisyaratkan tanpa digerakkan? Baik. Asy-Syaikh rahimahullah menguatkan digerak-gerakkan. Satu. Kemudian kalau digerak-gerakkan, kapan mulai digerakkan? Dari awal sampai selesai atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Harus diam seperti yang dipahami sebagian orang. Bahkan barakallahu fikum di kalimat asyhadu an la ilaha illallah dikasih ke atas. Dan ini sudah keluar dari makna digerak-gerakkan. Karena ini maknanya barakallahu fikum tunjuk ke atas, bukan digerak-gerakkan. Dan sebagian lagi barakallahu fikum gerak-geraknya itu tulis la ilaha, dihayalkan seakan-akan tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tidak biasa belajar khot tidak bisa itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana cara tulisnya Muhammad Rasulullah. Hingga sering lihat tulisannya Muhammad, sering lihat tulisan la ilaha illallah. Baik. Dan ini semua barakallahu fikum di antara yang tidak ada dalilnya. Dan sebagian lainnya barakallahu fikum dari ucapannya orang awam, mereka mengatakan bahwa tidak perlu digerak-gerakkan. Adapun hadis Nabi gerak-gerakkan itu karena beliau bergetar, takut kepada Allah, bergerak. Sehingga kelihatannya orang yang meriwayatkan Nabi gerak-gerakkan. Dan ini juga keliru. Sekali lagi barakallahu fikum, beliau rahimahullah menguatkan digerak-gerakkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala raqabatihi al-yusra. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Wa yaqbid asabi'a kaffahu al-yumna kullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam semua jari jemari telapak tangan kanannya semua. Baik. Wa yushiru bi isbihi allati tadil ibham ila al-qiblah. Lalu Nabi akan mengisyarat, menunjuk. Lihat. Ini caranya. Menunjuk dengan jari yang ada setelah jari jempol. Yaitu jari telunjuk. Ke arah kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan Nabi alaihi salatu wasallam melemparkan pandangannya ke arah telunjuknya. Begitu tasyahud barakallahu fikum, tasyahud seperti ini. Ini satu kaifiyah, satu cara tasyahud, menggenggam semua jari. Kemudian isyarat tunjuk dengan jari telunjuk. Nah, kebanyakan barakallahu fikum ikhwah hanya ambil satu cara. Begini. Seakan-akan cara ini salah, dan itu salah. Yang benar, yang ini boleh sebagaimana yang ini boleh. Dan semuanya telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita sebagai umatnya menganeka-ragamkan. Kadang kita begini, kadang kita cara yang lain. Karena itu semua sah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah.
Wa kana idza asyara bi isbi'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Dan dahulu Nabi SAW apabila menunjuk dengan jari telunjuknya, maka Nabi SAW meletakkan ibhamahu, jari jempolnya, di atas jari tengahnya. Tadi begini pertama. Pertama genggam semua jari, kemudian menunjuk. Diperjelas bahwa jari jempol ini diletakkan di atas jari tengah. Jari jempol diletakkan di atas jari tengah. Cara kedua. Jelas? Baik. Wataratan, kadang artinya tidak sering. Kana yuhalliqu bihima halqah. Kadang Nabi SAW melingkarkan jari jempolnya dengan jari tengahnya, membentuk lingkaran. Berapa cara? 3 cara. Begitu tasyahud barakallahu fikum, yang lebih sering Nabi seperti ini. Pertama genggam semuanya lalu tunjuk. Kadang-kadangnya barakallahu fikum dia letakkan jari jempolnya di atas jari tengah. Dan kadang-kadang Nabi SAW membuat lingkaran. Jari jempol dilingkarkan dengan jari tengah. Dan semua ini ada di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi. Maka silahkan lakukan yang mana saja. Dan lebih bagus kalau diseling-selingi. Kadang ini, kadang itu. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan dahulu Nabi SAW mengangkat jarinya. Yuharrikuha, beliau gerak-gerakkan. Bagaimana gerak-gerakannya? Gerak saja, bukan melingkar-lingkar. Bukan juga la ilaha illallah, tulis. Tapi gerak. Wa yaqul, dan Nabi berkata, la hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid. Sungguh itu lebih keras bagi setan dibandingkan besi, yaitu jari telunjuk. Baik. Dan sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah lafaz wa yuharrikuha, dan Nabi gerak-gerakkan. Barakallahu fikum diperselisihkan oleh para ulama. Apakah lafaz wa yuharrikuha, Nabi SAW menggerakkan jarinya ini sah dari Nabi ataukah tidak? 15 perawi meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW hanya menunjuk atau mengangkat jari telunjuknya, lalu beliau SAW berdoa. Artinya barakallahu fikum dia tidak gerakkan. Datang satu perawi, Zaid bin Abi Qudamah rahimahullah, dan dia adalah orang yang thiqah, terpercaya, meriwayatkan dari gurunya, dan dia adalah orang yang paling terpercaya dari gurunya. Dia tambahkan dalam riwayatnya harrakaha, Nabi menggerakkannya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lafaz wa harrakaha diriwayatkan oleh orang terpercaya, yang mana dia ini adalah murid paling terpercaya dari sang guru. Sehingga kalimat wa harrakaha itu berfungsi. Artinya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda hanya barakallahu fikum dengan masyayikh ulama yang lain, seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya di sana ada 15 para perawi meriwayatkan dari guru yang sama. Sumber hadisnya satu. Yang riwayatkan ada 16 perawi. Satu meriwayatkan menggerakkan. 15 yang lain tidak mengatakan digerakkan. Jelas? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan, ini bukti bahwasanya yang mengatakan wa harrakaha ini syadz, dia nyeleneh, dengan artian dia bersendiri dalam periwayatan tersebut, sehingga pantas untuk dilemahkan. Karena walaupun dia kuat, orangnya kuat, dan yang lainnya tidak sekuat dia, tapi 1 tambah 1 semakin kuat. Bagaimana kalau 15? Bukankah 2 orang saja lebih kuat daripada 1?
Lalu bagaimana kalau 15? Dan 15 ini juga orang yang terpercaya. Makanya Syekh Mukbil mengatakan kalau hadis ini tidak dihukum sebagai hadis yang syadz, di atas muka bumi tidak ada hadis yang syadz. Sementara para ulama menyebutkan dalam buku-buku ilmu hadis, hadis syadz adalah mukhalafatut thiqah liman huwa aula minhu. Orang yang terpercaya meriwayatkan sesuatu yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Dan di antara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, 2 orang diselisih oleh 1 orang. Dianggap syadz. Kalau yang 15 tidak dianggap syadz, tidak ada hadis syadz kalau begitu. Jelas maksudnya Syekh Mukbil? Walaupun bersamaan itu barakallahu fikum, Syekh Mukbil mengatakan saya tidak berani mengutarakan ini di hadapannya Syekh Albani. Kenapa? Karena Syekh Albani adalah seorang yang tenar. Beliau adalah seorang yang terpercaya. Namun barakallahu fikum bukan berarti kita hanya ngikut-ngikutan saja. Dan beliau mengutarakan alasannya dan bentuk memuliakan Syekh Al-Albani bukan untuk menjatuhkan. Kita semua berargumentasi dan juga beragama berdasarkan dalil. Siapa yang melihat bahwasanya ucapannya Syekh Al-Albani lebih pantas diikuti, silakan dia gerak-gerakkan jarinya. Dan siapa yang lebih yakin dengan ucapannya Syekh Mukbil yang mengatakan kalau ini tidak dikatakan hadis yang syadz, maka di atas muka bumi tidak ada lagi hadis yang syadz, maka jangan dia gerak-gerakkan. Adapun saya barakallahu fikum mengikuti ucapannya Syekh Mukbil karena 1:15 tentu yang 15 lebih kuat. Jelas? Baik. Ini satu alasan. Alasan berikutnya. Perawi mengatakan wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'dhin, yakni al-isyara bil isbi fi du'a. Dan dahulu Nabi SAW mengambil sebagian pada sebagian yang lainnya, yaitu beliau mengisyaratkan jari telunjuknya di saat berdoa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Perhatikan isyarat. Apa artinya isyarat? Menunjuk. Kalimat isyarat barakallahu fikum artinya menunjuk. Menggunakan jari telunjuk. Sesuatu yang dipahami oleh kita, begitu kita menunjuk bagaimana caranya? Tunjuk sesuatu. Yang mana? Itu motor biru. Bagaimana tangan saya? Begini. Itu motor biru. Itu motor merah. Itu mobil putih. Itu pohon rambutan. Apakah barakallahu fikum masuk akal dan ada yang melakukan begitu menunjuk? Itu pohon rambutan. Itu motor biru. Itu mobil putih. Digerak-gerakkan begini atau hanya menunjuk seperti ini? Secara bahasa barakallahu fikum pendapatnya Syekh Mukbil lebih kuat. Karena begitu orang mengatakan, itu baju merah. Digoyang? Mana itu? Itu baju coklat. Digoyang? Tentu tidak. Begitu seseorang menunjuk. Pakai apa? Jari telunjuk. Kenapa jari telunjuk dikatakan jari telunjuk? Karena kita nunjuk pakai jari. Itu loh. Bukan itu loh. Nah. Sehingga barakallahu fikum dari sisi bahasa apa yang diutarakan oleh Syekh Mukbil sendiri itu lebih tepat, tidak digerak-gerakkan. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fi tasyahhudai jami'an, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut pada 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama, demikian juga tasyahud yang kedua. Wa ra'a rajulun yad'u bi isbu'aihi, dan Nabi pernah melihat ada orang yang berdoa, yaitu menunjuk di saat tasyahudnya dengan 2 jari. Ada yang begini? Ada pernah saya lihat orang. Faqala, maka Nabi katakan ahid. Nabi katakan jadikan tunggalkan, yaitu jangan 2. Tunggalkan, cukup dengan tangan kanan. Wa asyara bis sababati, sambil Nabi alaihi salatu wasallam isyaratkan dengan jari telunjuknya. Nah, ini barakallahu fikum tata cara tasyahud.